Alkisah. Di negeri Persia terdapat keluarga Syekh Maulana Maghribi dengan istrinya bernama Nyai Samsiah. Keluarga itu mempunyai anak laki-laki yang bernama Abdurrahman. Pekerjaan sehari-hari sebagai pedagang yang mengedarkan barang dagangan ke pelosok-pelosok desa. Di samping berdagang, beliau juga menyebarkan agama Islam di daerah yang dilalui. Karena pekerjaannya sebagai seorang pedagang dan juga sebagai penyebar agama Islam, beliau mendapat julukan Maulana Maghribi, yang artinya seorang musafir yang menyebarkan agama Islam. Pada suatu ketika, Syekh Maulana Maghribi pergi ke tanah Jawa untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Bertahun-tahun beliau di tanah Jawa tanpa memberi kabar istrinya. Karena rindu kepada ayahnya, setiap malam Abdurrahman selalu menangis. Nyai Samsiah kebingungan melihat putranya tersebut. Maka beliau bertekad menyusul suaminya ke tanah Jawa. Dengan menumpang kapal layar, berangkatlah Nyai Samsiah bersama putranya menuju ke tanah Jawa. Turunlah Nyai Samsiah bersama putranya di pelabuhan Cirebon. Kemudian dicari rumah penduduk untuk tempat menginap. Di tempat yang baru itu Nyai Samsiah kebingungan mencari keberadaan suaminya. Karena takut meneruskan perjalanan, beliau memutuskan sementara tinggal di Cirebon. Hingga pada suatu malam Sunan Gunung Jati pulang dari mengajar mengaji dan lewat di depan penginapan Nyai Samsiah. Beliau merasa iba mendengar suara tangis anak kecil yang selalu menanyakan ayahnya. Beliau pun lalu mendatangi rumah penginapan Nyai Samsiah, menanyakan sebab anaknya menangis. Mendengar cerita Nyai Samsiah, sangatlah terharu hati Sunan Gunung Jati. Pada malam hari itu juga diajaknya ibu dan anak itu untuk tinggal di rumahnya. Beliau berjanji akan ikut membantu mencari keberadaan suaminya. Pada suatu hari, Sunan Gunung Jati mendapat undangan dari Demak guna menghadiri musyawarah para wali yang merencanakan pendirian keraton dan masjid Demak. Maka berangkatlah beliau ke Demak dengan mengajak serta Nyai Samsiah dan putranya. Selama berada di Demak, mereka diberi tugas menanak nasi untuk makan para santri yang bekerja membuat masjid. Sedangkan Abdurrahman diberi tugas mengumpulkan kayu tatal yang digunakan untuk menanak nasi. Sunan Kalijogo pun tertarik melihat ketekunan ibu dan anak itu dalam bekerja menyediakan makanan bagi para pekerja. Juga melihat sorot mata Abdurrahman. Sunan Kalijogo tahu bahwa anak itu memiliki suatu kelebihan. Karena itulah beliau ingin mencoba sampai di mana ketekunan Abdurrahman melaksanakan tugas yang dia berikan. Beliau kemudian memberi tugas Abdurrahman untuk memukul bende atau beduk. Tanda para santri harus melaksanakan sholat atau istirahat. Ternyata dalam memukul bende dia tidak menggunakan kayu, tetapi hanya menggunakan kepalan tangan, atau dalam bahasa Jawanya
diganjur. Walau menggunakan kepalan tangan, tetapi suaranya dapat terdengar sampai jauh. Dengan kelebihan itu, Abdurrahman lalu diberi nama julukan Ganjur. Pada suatu ketika, Sunan Kalijogo ingin menguji lagi tentang kelebihan yang dimiliki Abdurrahman. Disuruhnya Abdurrahman menunjukkan arah kiblat yang akan dijadikan patokan pendirian masjid. Dengan tidak merasa ragu, ditunjuknya arah kiblat masjid dengan benar. Sebenarnya Sunan Kalijogo sudah tahu arah kiblat seperti yang ditunjuk Abdurrahman. Akan tetapi hal itu hanya merupakan ujian terhadapnya. Konon cerita para santri yang kesulitan memasukkan poros tiang pada lubang belandar sudah beberapa kali dicoba, tetapi poros sulit masuk ke dalam lubang. Abdurrahman kemudian naik ke atas dan memukul belandar kayu yang menjulur menghubungkan dua tiang tersebut dengan menggunakan tangannya. Ternyata dengan sekali pukul, poros tersebut dapat masuk ke dalam lubang belandar. Pada tahun 1479, Masjid Demak selesai dikerjakan, ditandai dengan relief berbentuk bulus atau kura-kura. Gambar bulus atau kura-kura tersebut mempunyai arti. Kepala bulus berarti angka 1, kaki 4 berarti angka 4, sedangkan badak atau tempurung bulus berarti angka 0, ekor bulus berarti angka 1. Jadi relief gambar bulus itulah yang diambil sebagai pedoman oleh para ahli sekarang ini, bahwa telah selesai dibangun serta digunakan Masjid Demak itu diyakini tahun 1401 Saka atau tahun 1479 Masehi. Setelah Masjid Demak selesai dibangun atas hasil musyawarah para wali, maka Abdurrahman Ganjur diberi tugas menjadi magersari masjid. Walau masih kecil, Abdurrahman sudah cekatan melaksanakan tugas. Sambil melaksanakan tugas, Abdurrahman juga tekun belajar mengaji kepada Sunan Kalijogo. Sedangkan pada malam hari, Abdurrahman belajar mengaji kepada ibunya guna mempelajari kitab kuning yang dibawanya dari Persia dulu. Dengan belajar mengaji dari Sunan Kalijogo dan ibunya, maka pengetahuan agama yang dimiliki melebihi para santri yang belajar lebih dulu. Karena itu, ketika sedang melaksanakan tugas sebagai magersari masjid, kadang dia juga mengajar mengaji kepada para santri yang baru datang untuk belajar. Sebab itulah kebanyakan para santri memanggilnya Kiai, atau lengkapnya Kiai Abdurrahman Ganjur. Nama Ganjur itu sendiri sebenarnya merupakan julukan yang diberikan para santri waktu mendirikan Masjid Demak. Hingga bertahun-tahun Abdurrahman bertugas sebagai magersari masjid sampai menginjak pada usia remaja. Pada suatu hari Kiai Abdurrahman Ganjur teringat kembali pada tujuan semula, yaitu untuk mencari ayahnya di tanah Jawa. Beliau merasa yakin ayahnya masih berada di tanah Jawa dan belum kembali ke tanah Persia. Karena rasa rindu pada sang ayah, maka timbul keinginannya untuk mencari ayahnya. Hal tersebut disampaikan kepada gurunya, dan ia pun memohon izin meninggalkan tugas guna mencari ayahnya. Sunan Kalijogo terharu mendengar keinginan Abdurrahman. Maka beliau pun lalu mengizinkan. Disuruhnya dia pergi ke hulu sungai Tuntang, karena suatu saat nanti ayahnya akan lewat di situ. Daerah yang ditunjukkan gurunya itu suatu tempat di pinggir sungai Tuntang yang banyak tanaman gelagahnya.
Setelah berpamitan kepada guru dan ibunya, berangkatlah Kiai Abdurrahman Ganjur menuju ke daerah hulu Sungai Tuntang dengan menumpang perahu. Ketika sampai di daerah, seperti yang ditunjukkan gurunya, turunlah Abdurrahman dari atas perahu. Beliau kemudian mendirikan gubuk di pinggir sungai agar dapat melihat ayahnya bila lewat di sungai tersebut. Ternyata gubuk yang didirikan Kiai Abdurrahman berdekatan dengan pedukuhan yang dulu pernah disinggahi oleh para santri Sunan Kalijogo waktu mengawal rakit. Bertahun-tahun Abdurrahman Ganjur tinggal di pedukuhan tersebut sambil mengajar mengaji kepada warga sekitar. Banyak juga warga dukuh lain yang datang untuk belajar mengaji kepadanya. Karena itu, pedukuhan yang semula sepi akhirnya menjadi ramai juga. Oleh Kiai Abdurrahman Ganjur, pedukuhan itu diberi nama Ngoroto. Konon, nama Ngoroto berasal dari kata padang dan roto, yang artinya cerah dan rata. Karena dulu rata dikelilingi tanaman gelagah. Dari kata padang dan roto itulah akhirnya berubah menjadi Ngoroto. Dan nama tersebut dipakai sebagai nama desa hingga sekarang. Pada suatu hari, Kiai Abdurrahman Ganjur melihat ada seseorang yang berpakaian kiai yang sedang menaiki rakit bambu di Sungai Tuntang. Ketika sampai di dekatnya, tiba-tiba rakit berhenti karena tersangkut tonggak. Orang tersebut sudah berusaha untuk mencabut tonggak, tetapi tidak berhasil juga. Melihat hal itu, Kiai Abdurrahman datang membantu, dan tonggak tersebut dapat dicabutnya. Kiai Abdurrahman Ganjur juga mempersilahkan orang tersebut untuk singgah di gubuknya, walau hanya sebentar. Dalam bersilaturahmi, orang tersebut bercerita kalau dirinya berasal dari Persia. Sudah lama tinggal di tanah Jawa untuk berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Kiai Abdurrahman Ganjur pun juga bercerita bahwa dirinya juga berasal dari Persia. Datang di tanah Jawa karena diajak ibunya untuk mencari ayahnya yang pergi ke tanah Jawa. Mendengar cerita Kiai Abdurrahman Ganjur, tiba-tiba tamu itu merangkul sambil menangis. Tamu itu pun lalu berkata bahwa tidak salah lagi kalau Kiai Abdurrahman Ganjur adalah anaknya. Keduanya pun lalu saling berpelukan untuk melepas rindu. Kiai Abdurrahman Ganjur meminta kepada ayahnya untuk bersedia tinggal di pedukuhan Ngoroto. Tapi beliau mengatakan bahwa ada tugas penting yang harus diselesaikan dulu di Demak. Kita berganti kepada Nyi Samsiah yang masih berada di Demak. Ia pun sangat rindu kepada putra yang lama pergi mencari ayahnya. Akhirnya beliau pun menyusul putranya yang berada di pedukuhan Ngoroto. Sambil berada di pedukuhan Ngoroto, pekerjaan Nyi Samsiah adalah membantu putranya mengajar mengaji para santri. Bertahun-tahun ibu dan anak tinggal di pedukuhan Ngoroto, dan ternyata ayahnya tidak juga datang. Sehingga pada suatu hari Nyi Samsiah yang sudah tua itu wafat. Dengan dibantu para santri, jenazah ibunya lalu dimakamkan di pinggiran Sungai Tuntang. Beberapa tahun kemudian, Kiai Abdurrahman Ganjur juga wafat. Oleh warga pedukuhan, jenazah beliau dimakamkan berdampingan dengan makam ibunya. Karena tidak ada yang merawat makam beliau, akhirnya rata tertimbun lumpur Sungai Tuntang. Selama hidup, Kiai Abdurrahman Ganjur sibuk mengelola pondok
dan menunggu kedatangan sang ayah, sehingga tidak mempunyai niat untuk kawin. Masyarakat Desa Ngroto sekarang banyak yang mengatakan bahwa Kiai Abdurrahman Ganjur adalah kiai yang wadat atau kiai yang tidak kawin. Makam Kiai Abdurrahman Ganjur sampai sekarang ini masih dihormati penduduk Desa Ngroto. Setiap hari selalu saja ada yang datang ke makam beliau untuk memanjatkan doa kubur. Ternyata kemasyhuran nama Kiai Abdurrahman Ganjur sampai juga ke daerah lain. Hal ini terbukti adanya warga luar daerah yang datang untuk berziarah. Sekarang di depan cungkup makam dibangun pendopo besar yang dapat digunakan para peziarah untuk bermalam. Di sekitar makam beliau tiap tahun diadakan upacara Sego Galang. Upacara itu merupakan tradisi peninggalan orang-orang tua Desa Ngroto zaman dahulu yang masih dilestarikan hingga sekarang. Bentuk upacara Sego Galang adalah memajang nasi lengkap dengan lauk pauknya, diatur memanjang seperti pematang sawah. Bahasa Jawanya galang. Setelah selesai acara doa bersama, Sego Galang dijadikan rebutan warga yang hadir. Sambil makan nasi galang, warga disuguh acara tradisi siraman air dawet kepada perangkat desa. Pada acara itu kepala desa dan perangkatnya disiram air dawet hingga basah kuyup. Menurut keterangan tokoh masyarakat, bahwa tujuan upacara itu adalah memohon berkah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar panen padi di Desa Ngroto dapat berhasil dengan baik. Adapun maksud penyiraman air dawet kepada perangkat desa ialah agar mereka dapat memimpin Desa Ngroto dengan adil dan bijaksana.